Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Pemirsa Pitutur Luhur tercinta, jumpa lagi dengan saya Parsono Agus Waloyo dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur Karangpandan Solo atau 30 km arah Tawangmangu dari kota Solo. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Kembang Sintru ya, ini Kembang Sintru. Letaknya sama dengan Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Ini berada di kira-kira 500 meter selatannya Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Ini Pondok Pesantren Kembang Sintru dulu ya, cikal bakal Pondok Pesantren di Gunung Lawu Belan Barat. Jadi Gunung Lawu Belan Barat dulu ada Pondok Pesantren Kembang Sintru yang diasuh oleh Syekh Hasan Tafsir, diasuh oleh Imam Mubarak, diasuh oleh Syekh Hasan Istad. Tapi bangunan ini baru ya, belum digunakan. Bangunan ini paling baru berumur 1 tahun, belum ada, ini belum digunakan. Bangunnya waktu corona ini, dan kita lihat petilasan yang masih ada. Kalau ini semuanya baru, bangunan ini baru karena belum difungsikan. Orang sini menyebutnya kebun pondok karena dulu dipakai pondok pesantren. Masjidnya sekarang sudah pindah ke sana, kira-kira ya berapa itu, 100 meter lah, 100 meter dari sini ke arah timur. Jadi dulu masjidnya di sini, makbarohnya di sebelah sana, sekarang sudah pindah masjidnya di sebelah sana. Ada petilasan namanya Selo Kudung, atau dengan bahasa yang lain Selo Ngudung. Ini dulu batu ini dulu gede, lebar, tetapi waktu itu ada kesalahan sejarah ya, ada kesalahan sejarah, batu ini dipecah. Tetapi bahasa Jawanya itu yang pecah kualat, nggak bagus ya, makanya batu ini namanya Selo Ngudung atau Selo Kudung. Selo itu bahasa Jawa artinya batu, kudung itu karena batu ini dulu dipakai jadi payung. Orang sini itu kalau dulu wudu, buang hajat, wudu, BAB, MCK itu ya, itu di sungai sana ya. Jadi kalau hujan, orang dulu pakai batu gitu, pakai batu yang cukup lebar. Ini karena sudah dipecah aja ini gitu. Jadi bukan untuk tempat duduk, ini batunya ini untuk payung. Nah, ini cerita. Jadi ini lokasinya di tempat yang dulu menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Kembang Sintru, desanya Ndoplang, Karangpandan atau timur kota Solo, kira-kira 30 km. Sekarang dilanjutkan oleh Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Begitu ceritanya ya. Sekarang kita menuju ke makam Syekh Imam Mubarak. Beliau ini yang dulu mengasuh pesantren ini. Sekarang kita menuju ke makamnya Syekh Imam Mubarak, atau nama lainnya Kiai Selo Kudung. Nah, Kiai Selo Kudung. Jadi Syekh Imam Mubarak ini adabnya masuk kuburan, salah satunya adalah dilepas sandalnya ya. Jadi dilepas sandalnya ini termasuk adab, walaupun tidak wajib, tetapi salah satu adab ataupun tata krama. Ini adalah beliau, makam daripada beliau, Syekh Imam Mubarak atau Kiai Selo Kudung. Selo artinya batu, kudung itu karena beliau terkenal dulu kalau ke sungai untuk buang hajat, untuk wudhu dan lain sebagainya, urusan MCK itu beliau payungnya itu pakai batu yang sudah saya ceritakan di depan begitu ya. Ini Syekh Imam Mubarak gitu. Syekh itu kalau bahasa Jawa mbah lah, imam itu pemimpin, Mubarak orang yang diberkahi luar biasa ini. Jadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makom-makom santri, makom-makom kiai di sini ya. Makom santri, makom-makom kiai. Karena dulu di sini difungsikan untuk pondok pesantren dan masjid. Tapi ini bangunan baru, bukan bangunan lama. Bangunan lama itu dulu ceritanya ya paling kayu, bambu gitu. Saya dapat cerita dari orang-orang tua itu. Kayu, bambu yang modelnya panggung gitu. Cuma sayang karena kesalahan sejarah tidak terawat gitu. Jadi panggung dan kayu, kalau bahasa di Pondok Pesantren Jawa Timur itu kobongan. Kobongan atau godaan itu panggung gitu, dari kayu dan bambu begitu. Atapnya dari daun tebu atau daun alang-alang gitu ya, atapnya itu. Karena lebih hangat. Lah,
Kalau yang ini makom daripada Syekh Hasan Istad. Syekh Hasan Istad atau Syekh Imam Istad ya. Ada yang menyebut Imam Istad, tapi ada yang menyebut Hasan Istad. Ya biasalah. Saya dipanggil Mbah Jenggot, saya dipanggil Pak Sulaiman, saya dipanggil Mbah Waluyo, saya dipanggil macam-macam lah, Guswal. Saya dipanggil macam-macam ini. Dari beliau ini ada yang memanggil Syekh Imam Istad, ada yang memanggil Hasan Istad gitu. Tapi familiarnya malah Hasan Istad, bukan Syekh Imam Istad. Itu agak janggal ini tulisannya. Jadi bukan Imam Istad, tapi malah familiarnya adalah Hasan Istad. Wallahu alam. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fanhu. Kita menuju ke makomnya Syekh Nurmadin. Syekh Nurmadin ini kalau kita tarik urusan nasab tetapi belum valid. Jadi dari Hasan Tafsir ini kakak daripada Mbah Imam Mubarak. Lah kemudian Mbah Imam Mubarak itu dan Mbah Hasan Tafsir punya orang tua namanya Hasan Istad atau Syekh Imam Istad itu. Tetapi ini masih diperdebatkan tentang kevalitan daripada urusan nasab ini. Dan Syekh Hasan Istad ini nyambung nasabnya ke Syekh Nurmadin. Walaupun juga masih diperdebatkan tentang kevalitan data itu. Gitu. Mari kita sowan ke sana, jarak ke sana ya. Tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dulu kalau yang lama-lama ini makom daripada orang-orang yang mondok di sini. Ada yang mondok, ada yang ngajar di sini gitu. Jadi makom santri lah gitu. Makom santri. Kalau di sini namanya pondok kebon pondok, kalau di sini makom santri begitu. Begitulah ini. Sangat sederhana. Sederhana. Jadi Syekh Nurmadin ini makamnya sangat sederhana. Walaupun dikatakan muasis atau cikal bakal gitu ya. Muasis atau cikal bakal, tetapi sangat sederhana. Makamnya sederhana. Ini pun kondisi dibangun seperti ini, yang bangunan ini belum lama, paling 1 bulan ini. Jadi biar orang yang ziarah enak ini. Orang yang ziarah enak, akhirnya dibangun seperti ini. Ya biar jadi raudhah lah gitu. Jadi raudhahnya Masjid Nabawi. Ya walaupun istilahnya secara kualitas bumi dengan langit, tapi ya tidak apa-apa gitu. Jadi kalau bangunan ini baru paling 1 bulan, ini beliau sangat sederhana sekali makomnya. Sejak dulu ini makomnya sangat sederhana. Ini di lingkungan yang lumayan sejuk ini. Kalau kita ziarah di sini lumayan sejuk, insya Allah begitu. Yang ada kekurangan sedikit lahan parkir di sini ya, lahan parkir yang kurang tersedia. Begitu pemirsa channel Pitutur Luhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkunjung ke makam beliau ini mendapatkan keberkahan daripada perjuangan beliau, dan beliau berada di Riyadul Jinan ataupun taman-taman surga. Begitu, Allahumma amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah nanti ketemu di makomnya Syekh mana itu, Syekh Sindu, Syekh Sindu itu atau Mbah Sindu gitu, yang makom cukup tua di daerah sini begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.